Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Putriafni dari kelas 95, nomor absen 27. Kali ini saya akan menjelaskan PPT tentang isu-isu lingkungan kelas 9 Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian isu-isu lingkungan. Masalah kompleks yang melibatkan interaksi antara proses fisik dan faktor sosial, serta memiliki dampak yang luas terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Isu ini bersifat global dan transnasional, menyoroti ketergantungan antara alam dan masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, lingkungan bersih, rapi, dan indah. Pelestarian alam akan berlanjut dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun dampak buruk lingkungan kotor yang terjadi di sekitar lingkungan kita, terjadinya penyebaran penyakit, pencemaran tanah, air, dan udara, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas hidup, juga kesehatan. Isu-isu lingkungan saat ini ada pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu ada pemanasan global, ada kerusakan hutan, sampah plastik, krisis air bersih, dan kepunahan spesies. Berikut adalah contoh gambar pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Ini semua adalah contoh-contoh gambar yang terjadi di beberapa lingkungan sekitar kalian. Berikut adalah pemanasan global. Fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, atmosfer, dan lautan secara bertahap. Ini disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida dan metana, yang memerangkap panas matahari. Gas-gas penyebabnya ada CO2, CH2, dan N2O. Dampaknya adalah mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, dan cuaca menjadi ekstrim. Kerusakan hutan bisa terjadi karena hama atau adanya penyakit. Selain itu disebabkan oleh perbuatan manusia seperti penebangan, pembakaran, dan pertambangan secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam waktu yang lama atau dalam skala yang besar. Penyebab terjadinya kerusakan hutan ada penebangan liar, alih fungsi hutan, kebakaran hutan, eksploitasi hutan, serangan hama, dan penyakit. Sampah plastik dan polusi plastik. Sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan global yang sangat serius. Akumulasi produk plastik di lingkungan, baik di darat maupun di perairan, memberikan dampak buruk bagi satwa liar, habitat alami, dan bahkan kesehatan manusia. Bahaya mikroplastik. Mikroplastik adalah potongan kecil plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari degrasi plastik besar atau diproduksi langsung dalam ukuran mikro, seperti microbeads di produk kecantikan. Bahaya mikroplastik bagi manusia itu apa sih? Jika masuk ke dalam tubuh, mikroplastik bisa masuk dalam makanan laut, air minum, garam laut, dan bahkan udara yang kita hirup loh. Selain itu, mikroplastik mengandung zat kimia beracun. Wah, bahaya banget ya teman-teman. Mikroplastik juga bisa membawa racun, seperti bisphenol A, BPA, gangguan terhadap hormon endokrin. Juga ada pH talates memengaruhi sistem reproduksi. Logam berat dan pestisida dapat memicu kanker atau kerusakan organ. Selain itu ada peredangan dan kerusakan sel. Dalam penelitian laboratorium, mikroplastik bisa menyebabkan stres oksidatif, peredangan, dan bahkan kematian sel pada jaringan tubuh. Bahaya banget ya teman-teman. Krisis air bersih adalah kondisi ketika ketersediaan air bersih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh makhluk hidup di suatu wilayah. Faktor penyebabnya terjadi krisis air bersih adalah 1. Polusi air,
2. Penggunaan air berlebihan. 3. Kekeringan. 4. Kepadatan penduduk. Yang terakhir ada kepunahan spesies. Kepunahan terjadi ketika tidak ada lagi individu dari suatu spesies yang hidup di bumi ini, berarti spesies tersebut telah musnah dari seluruh dunia. Dampak kepunahannya, terganggunya rantai makanan, kehilangan keanekaragaman hayati, dampak ekonomi, kerugian budaya dan spiritual, dan percepatan perubahan iklim. Kesimpulannya dari PPT kali ini, kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, mulailah kesadaran tersebut dari diri sendiri dan tularkan ke lingkungan sekitar. Terima kasih, sekian dari PPT saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga PPT kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.